Ketika Anda memikirkan alam kehidupan yang lebih rendah, Anda mungkin membayangkan alam neraka di mana para penghuninya mengalami siksaan abadi. Tapi apakah itu gambaran yang benar-benar akurat? Apa yang sebenarnya terjadi di alam bawah dalam kosmologi Hindu? Apakah itu semacam alegori bagaimana kita bisa belajar sesuatu? Ketika seseorang berbicara tentang kosmologi Hindu, orang biasanya berbicara tentang 14 loka atau alam, yang dibagi menjadi 7 alam yang lebih tinggi dan 7 alam yang lebih rendah. Fakta yang menarik adalah, bahwa teks Purana sebenarnya tidak hanya berbicara tentang 14 loka saja, tetapi beberapa dimensi lain. Tetapi dalam video ini kita akan fokus membahas hanya 14 loka. Pengertian loka atau planet dalam mitologi Hindu, bukanlah sebuah planet. Dalam kajian sains modern sekarang ini, yaitu sebuah benda atau materi yang melayang-layang di angkasa. Namun pengertian sebenarnya adalah, kumpulan dari semua dimensi serta planet dan benda langit lainnya. Sistem antar planet, konsentrasi berbagai elemen, mekanisme kerja alam, kompleksitas orbit, ruang, dan waktu. Ada 7 loka atas dan 7 loka bawah, yang merupakan 14 alam yang dikenal sebagai loka, yang dinyatakan dalam mitologi Hindu. Loka yang lebih tinggi ada 7 virti, yaitu Satya, Tapas, Janas, Mahas, Svar, Bhuvas, Bohu. Loka yang lebih rendah, juga dikenal sebagai 7 alam bawah, atau Patala, adalah Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala dan Patala. Perlu diingat, level Patala terbawah ini juga disebut Patala. Pembahasan ini lebih menjelaskan tentang alam bawah, yang disebut Patala, serta bagian-bagiannya. Dalam dimensi yang lebih tinggi dari 3 dimensi, Patala Loka berada di bawah Burloka. Pada dimensi yang lebih tinggi ini, bagian terluar dari sistem semesta indrawi mengarah ke bawah. Ini mirip seperti penglihatan 3 dimensi, yang mencegah orang dari kutub utara melihat apa yang ada di kutub selatan. Akibatnya, ruang di bawah yang tidak memiliki punggung adalah tempat penglihatan yang lebih tinggi dari 3 dimensi berada. Dari berbagai macam alam yang telah disebutkan, Patala adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang memiliki kecenderungan pada sisi material atau kenikmatan indrawi akan dilahirkan kembali ke alam ini. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai alam bawah sesuai urutan yang diketahui. Namun perlu digarisbawahi, urutan yang akan disebutkan bukanlah suatu urutan sebagaimana yang kita kenal di kehidupan sekarang ini, namun lebih ke tingkat kecenderungan jiwa. Seberapa besar jiwa memiliki kecenderungan, lebih cenderung ke sisi spiritual ataukah lebih memilih sisi kenikmatan materialnya atau indrawinya. Semakin sedikit sisi spiritualnya, atau semakin besar sisi materialnya, maka akan ditempatkan ke alam yang lebih rendah. Bagian paling atas, dari alam bawah disebut Atala Loka. Penghuni di tempat ini berumur panjang, bebas dari penuaan dan penyakit, dan menjalani kehidupan yang selalu mereka inginkan. Mimpi Anda adalah kenyataan. Hal ini dianggap oleh banyak agama, sebagai definisi sebenarnya dari surga material atau indrawi, dan lebih indah dan glamor dari alam surga di alam atas. Akan tetapi, jalan atau petunjuk menuju makna sejati mulai berubah, menjadi keinginan setelah titik tertentu. Mirip dengan terpenjara di dalam pikiran sendiri. Bayangkan terlibat dalam aktivitas favorit yang sama, seperti mendengarkan musik yang sama, makan makanan yang sama, dan mengobrol tentang minat yang sama. Berapa lama sebelum itu membuat Anda jenuh pada akhirnya? Karena tidak ada penderitaan atau kesedihan yang hadir, nilai kesenangan dan kebahagiaan berkurang seiring waktu. Siapapun penduduk di alam ini yang gelisah akan hal itu, akan mencari jawaban ke Buloka. Di bawah Atala, disebut Vitala Loka. Penduduk Vitala Loka, umumnya lebih sehat dan hidup lebih lama, daripada mereka yang ada di bumi. Bahkan, orang terkaya di bumi, akan tidak berarti apapun, dibandingkan dengan orang termiskin di alam ini, dari sudut pandang kesuksesan. Konsep spiritualitas hilang di sini. Dan orang-orang terlibat dalam perlombaan tanpa akhir, di mana tidak ada yang cukup untuk memuaskan mereka.
Sekelompok orang makmur yang semuanya sangat tidak bahagia dengan kehidupan mereka. Sutala Loka. Makhluk-makhluk menjadi jahat untuk memenuhi keinginan materialistis mereka. Perubahan yang salah menjadi benar, dan benar menjadi salah. Tak perlu dikatakan bahwa Anda membuat keputusan yang tepat. Tidak ada yang namanya spiritualitas. Semuanya bermuara pada siapa yang dapat mengumpulkan hal-hal paling duniawi, dan kemudian menyatakan dirinya sebagai dewa. Selanjutnya ada rasa Talaloka, tempat tinggal para iblis. Perang berkecamuk tanpa henti di alam ini. Jika jiwa Anda tidak naik ke alam yang disebutkan di atas, Anda akan terus-menerus mengalami kematian yang buruk, dan kelahiran kembali tanpa akhir. Untuk memuaskan hasrat duniawi Anda. Ketentraman di sini sudah hampir langka, bahkan setelah mendapatkan sebagian besar harta. Talatala Loka ada di bawahnya. Penduduk Talatala Loka memiliki kehidupan yang agak mirip dengan Atala Loka. Dengan pengecualian bahwa kali ini, jiwa Anda berada dalam ilusi yang dianggap berasal dari orang lain daripada dari Anda. Tanpa Anda sadari, jiwa Anda saat ini terpenjara. Ini tidak menutup kemungkinan adanya kehidupan di kastil yang dibangun dari batu-batu tak ternilai, yang didirikan di atas awan. Di bawahnya ada Mahatala Loka, tempat di mana naga berkerudung hidup, dan takut pada Garuda. Selain itu, ini adalah wilayah di mana ular besar sering dan tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Dan di mana siapapun dapat diburu atau diculik kapan saja. Setiap detik sangat berharga. Akibatnya, ada harmoni di antara semua makhluk hidup. Namun, ada banyak kepalsuan di dunia. Patala Loka adalah yang terbawah. Wilayah tergelap di antara yang lainnya. Disinilah ular paling berbahaya dapat ditemukan. Alam terkaya juga mempertahankan kecerahan dunia ini, dikenakan oleh naga sendiri. Orang yang berbeda memiliki perspektif yang berbeda tentang hal ini. Loka paling misterius dari semuanya. Menurut para dewa, ini adalah alam terindah yang ada di alam Asura. Di sisi lain, tidak dapat mengungkapkan apa yang telah mereka alami, yang mirip dengan jiwa mereka yang hancur. Bhagavata Purana menyebutkan 7 sub-alam bawah, Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala dan Patala. Digambarkan sebagai surga yang sesungguhnya. Di sana bersemayam Daitya, Danava, dan ular di rumah-rumah yang sangat kaya, taman-taman, dan tempat bermain yang melampaui alam surga dalam kegembiraannya, kenikmatan indria, kemakmuran, kegembiraan dan kekayaan. Menjalani rumah tangga dengan istri, anak-anak dan kerabat yang penuh kasih. Selalu menikmati sukacita besar dalam kehidupan yang nyaman. Keinginan mereka tidak pernah digagalkan bahkan oleh penguasa para dewa. Dikatakan bahwa Maya, arsitek dari kekuatan ajaib telah membangun kota-kota di daerah ini. Mereka mengalihkan diri mereka dengan keterampilan mereka di Maya, yang merupakan seni menciptakan ilusi. Penduduk alam ini tidak menderita kekhawatiran mental atau penyakit fisik. Dengan mengkonsumsi herbal, ramuan, makanan, minuman, dan mandi dengan khasiat ajaib. Tidak terpengaruh oleh keriput dan usia tua. Itu juga tidak terpengaruh oleh perubahan fisik yang terkait dengan penuaan, dari anak-anak hingga usia tua. Dalam teks Purana lainnya yaitu Siwa Purana, 7 alam bawah adalah Atala, Vitala, Sutala, Rasatala, Tala, Talatala dan Patala. Urutannya sedikit berubah dari Bhagavata Purana. Siwa Purana menggambarkan dunia bawah dengan penggambaran seperti ini. Semua permukaan di bawahnya adalah batu permata. Istana itu dihiasi dengan permata dan terasnya terbuat dari emas. Narada, salah satu orang suci yang datang ke surga dari alam bawah ini, mengatakan selama pertemuan surgawi, bahwa dunia yang lebih rendah, Patala, lebih indah daripada surga di alam atas. Dia berkata, di sana, dalam segala macam ornamen, menghadirkan kilauan permata. Itu menyenangkan. Apa yang setara dengan itu? Wilayah bawah di sana-sini dicerahkan oleh putri-putri Daitya dan Danava. Bahkan bagi jiwa yang terbebaskan, wilayah di alam bawah terlalu menyenangkan. Jiwa yang terbebaskan mana yang tidak menyukainya? Tidak ada sinar matahari di siang hari dan tidak ada cahaya bulan di malam hari. Tidak ada hari yang dingin, tidak ada sinar matahari yang cerah. Yang ada hanya gemerlap permata.
Semua jenis makanan dan minuman dikonsumsi di sana oleh orang-orang yang sangat bahagia. Waktu berlalu sama sekali tidak terasa di sana. Lalu berbicara tentang sungai dan danau yang indah. Suara alat musik di mana-mana. Berlawanan dengan rasa sakit dan penderitaan yang tiada akhir, dunia ini tampaknya menjadi surga bagi mereka yang menginginkan kenikmatan duniawi. Jadi, ini adalah deskripsi dari 7 subalam eksistensial yang lebih rendah dalam kosmologi Hindu. Menurut kondisi kita saat ini, mereka tampaknya sangat surgawi. Sekarang, apa yang kita dapatkan dari semua ini? Perumpamaan untuk apakah mereka? Mengapa alam eksistensi yang lebih rendah jauh lebih spektakuler daripada alam eksistensi yang lebih tinggi? Jika kita melihat loka dari perspektif kesadaran kolektif, kita sampai pada suatu kesimpulan yang menarik. Kebijaksanaan kuno menyatakan bahwa kita semua tertipu oleh ilusi. Ada konflik internal antara bagian dari kita yang tertarik pada dunia material dan bagian dari kita yang merindukan pembebasan. Akhirnya, jika Anda melihat konfliknya, kita sampai pada suatu kesimpulan. Dunia bawah ini menandai transisi ke materialisme. Saat Anda bergerak ke dimensi keberadaan yang lebih rendah, Anda bisa menjadi semakin materialistis dan terjebak di dalamnya. Semakin seseorang terjerat di dunia material, semakin ia tertipu oleh maya dan semakin sulit untuk menerobos dan memperoleh keselamatan. Hukum karma menentukan di mana jiwa-jiwa dari makhluk dilahirkan di banyak loka. Jiwa yang bergetar pada frekuensi tertentu, membawa informasi, pengalaman, dan pembelajaran sejak saat kelahirannya. Salah satu alam tempat seseorang dilahirkan akan memiliki frekuensi yang sesuai dengan keadaan jiwa pada saat kematian. Bagi seorang pencari kebenaran sejati, alam bawah dapat menjadi cepat membosankan. Oleh karena itu, apabila suatu jiwa sepenuhnya telah terlepas dari ikatan duniawi, maka akan terlepas dari penderitaan dan tidak dilahirkan kembali di alam material. Dan Atman atau ruhnya akan kembali ke Brahman.